Salam traders, balik lagi bersama gue Hera di channel ESG. Oke, jadi guys, di video kali ini gue akan bahas teknik support and resistance. Buat para pemula atau newbie, kalian wajib banget tahu tentang teknik mendasar ini sebelum kalian melakukan trading. Nah, apa sih support and resistance dan bagaimana caranya? Kali ini gue akan mencobanya di market Ascendex ya guys. Oke, langkah awal yang harus kalian ambil tentunya masuk ke website Ascendex guys. Nah, di sini gue langsung peragain ya. Ini gue udah masuk ke ascendex.com. Kalian akan diperlihatkan dengan tampilan seperti ini. Setelah itu, kalian login menggunakan akun kalian masing-masing. Buat kalian yang belum daftar di Ascendex, kalian bisa langsung daftar menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian login, kalian langsung aja ke Future Trading, pilih yang profesional. Kalian akan ditunjukkan dengan grafik candle yang naik dan turun. Nah, bagi para pemula tentunya kalian pasti bingung dong, bagaimana cara menentukan naik dan turunnya candle pada waktu harga selanjutnya. Di sini gue akan mengubah koinnya dari Bitcoin menjadi koin ADA atau Cardano. Kenapa gue memilih koin Cardano? Karena koin Cardano ini beberapa waktu belakangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan itu menarik perhatian gue. Jadi gue akan membahas tentang koin Cardano di next pembahasan nanti ya, tunggu aja. Setelah itu di sini gue akan merubah waktunya ke 1 hari ya. Setelah gue pilih, oke, langkah selanjutnya yang harus kalian ambil adalah menentukan titik resisten atau titik supportnya. Tinggal kalian tentukan saja kalian mau memulai titik support dulu atau titik resisten dulu. Jadi pengertian titik resisten sendiri adalah area di mana harga berhenti bergerak naik. Biasanya pada saat itu terjadi, banyak orang akan melakukan sell. Nah, di sini gue memperlihatkan tampilan Cardano atau koin ADA dalam 1 hari. Kalau kalian melihat di sini terjadi penaikan dan penurunan yang sangat drastis. Nah, di sini kita tentukan titik resisten. Kenapa gue tentuin di sini? Karena kita ngelihatnya ke waktu sebelumnya ya. Titik yang hijau ini menjadi salah satu titik tertinggi harga melonjak naik. Oke, setelah itu, setelah menentukan titik resisten, kita akan menentukan titik support. Apa sih pengertian titik support? Titik support adalah area di mana harga berhenti bergerak turun. Pada saat ini terjadi, biasanya banyak orang yang melakukan buy atau membeli harga koin tersebut. Nah, di sini gue tentukan titiknya di sini. Jadi gue ulang ya guys, titik hijau yang gue garisin ini adalah titik resisten. Titik merah bawah yang gue garisin ini adalah titik support. Setelah menentukan titik resisten dan menentukan titik support, kalian akan melihat grafik candle yang naik dan turun. Biasanya ini terjadi karena pantulan. Apa sih yang dimaksud terjadi karena pantulan? Jadi gini nih. Di sini terjadinya kenaikan harga, lalu terjadi penurunan hingga menyentuh titik support. Nah, biasanya ketika sudah menyentuh titik support akan terjadi pemantulan ke atas yang berarti harga akan naik. Nah, ketika ada penaikan, biasanya akan kembali terjadi pantulan ke bawah. Nah, itu akan terus berlanjut hingga tiba saatnya candle akan melebihi batas garis resisten.
dan itu dinamakan dengan breakout. Jadi guys, saya tegaskan, di sini setelah menentukan titik resisten dan menentukan titik support pun, maka tidak menjamin bahwa harga akan tetap konsisten melakukan pantulan. Jadi akan ada posisi di mana disebut dengan kata breakout, yang artinya harga akan menjulang tinggi ataupun menjulang ke bawah melebihi batas support ataupun resisten. Di sini saya contohkan seperti grafik yang ini ya. Ini saya bulatin. Ini salah satu contoh breakout. Kenapa? Karena titik yang hijau ini melebihi batas resisten. Ketika hal ini terjadi, maka titik yang tadinya resisten bisa berubah menjadi titik support. Jadi yang ini tuh bisa menjadi titik support dan ini bisa menjadi titik resisten, akan begitu seterusnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, meskipun sudah memahami titik resisten dan support, itu tidak menjamin bahwa pantulan akan terus terjadi sesuai dengan prediksi. Karena bisa saja harga terus melambung tinggi dan terjadinya breakout. Begitupun sebaliknya, harga bisa turun ke bawah dan terjadinya breakout. Tinggal kalian pintar-pintar saja dalam memprediksinya ya. Jadi saya sih menyarankan jika kalian ingin take profit dan cari aman, biasanya kalau kalian pasang resisten atau harga naik, jangan lebih dari 3%. Karena kalau udah lebih dari 3% akan naik, nah kemungkinan itu akan terjadinya penurunan yang drastis atau penaikan yang drastis, itu susah ditebak. Jadi cari amannya kalau udah 3% take profit, lebih baik kalian stop dulu aja. Gak apa-apa untung sedikit, yang penting kalian tidak rugi banyak. Setelah saya contohkan yang tadi, saya mengingatkan kembali sekali lagi buat kalian yang belum daftar di Ascendek, kalian bisa langsung daftar menggunakan link yang ada di deskripsi ini ya. Oke, tadi kan saya mengatakan bahwa kenapa saya tertarik dengan koin ADA atau Cardano. Sedikit informasi kenapa saya mencontohkan dengan menggunakan koin ADA, karena beberapa waktu lalu koin ini mengalami kenaikan yang cukup drastis atau cukup banyak ya. Akan tetapi saat koin itu mengalami kenaikan, mengapa koin lain justru mengalami penurunan? Di sini saya akan memperlihatkan saat dimana koin ADA mengalami penaikan dan koin lain justru mengalami penurunan harga. Nah, kalau untuk koin ADA sendiri, ini bisa kita lihat ya dari grafik yang tadi aja. Bisa kalian lihat sendiri di grafik ADA atau Cardano ini dari tanggal 15 sampai tanggal 18 dia mengalami penaikan yang cukup banyak. Nah, kemudian kita bandingkan dengan koin yang lain ya. Nah, di sini ada koin Bitcoin. Bisa kalian lihat juga di sini dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Bitcoin ini mengalami rate yang bisa dibilang stabil ya, tidak melonjak begitu tinggi maupun tidak menurun begitu drastis. Jadi masih dalam keadaan biasa-biasa saja, berbeda dengan Cardano yang memang melakukan penaikan yang cukup tinggi. Setelah melihat grafik tersebut, pasti dong timbul pertanyaan, loh kok bisa ya? Di kasus ini, penyebab terjadinya koin ADA menurut gue itu karena adanya FOMO. Buat kalian yang nggak tahu apa itu FOMO, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out yang berarti perasaan takut melewatkan tren yang sedang terjadi. Sehingga misalkan ada suatu koin yang sedang melonjak tinggi yang ujungnya membuat orang takut ketinggalan untuk open posisi atau take profit. Jadi ketika adanya penaikan yang sangat cepat dalam kurun waktu yang singkat, membuat banyak orang takut tertinggal tren yang sedang terjadi pada koin ADA tersebut. Nah, salah satu alasan naiknya koin ini juga adalah adanya FOMO dari salah satu orang terkenal, yaitu Elon Musk. Elon Musk ini adalah CEO Tesla. Ada berita bahwa katanya semua beranggapan Cardano ini green blockchain saat negara luar mencari blockchain clean energy seperti yang diminta Elon Musk.
Ini adalah kata kutipan Ray saat dihubungi katadata.co.id Selasa pada tanggal 24 Agustus. Ada pula berita bahwa karena ditopang FOMO harganya naik 40% dalam waktu sepekan. Nah, alasan ini bisa jadi salah satu pemicu koin ADA terus mengalami penaikan. Ternyata FOMO itu benar adanya. Bisa kalian langsung lihat grafik di atas ini. Di sini membuktikan ada yang tadinya ada penaikan tiba-tiba melonjak turun lagi. Nah, itu mungkin disebabkan karena FOMO-nya yang mulai melemah ya guys. So, itu saja pembahasan gue di video kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya dan sharing bareng gue di Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Buat kalian yang belum daftar di Ascende, kalian bisa langsung daftar dengan menggunakan link yang juga ada di deskripsi. Oke, thank you for watching and see you di next video. Bye!